Bahkan sekarang kalau masuk ke Anies, itu juga tidak akan ada perubahan. Karena di situ udah ada faktor Jokowi di situ. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan Nasdem yang menduetkan Anies Baswedan dengan Caimin dalam Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, keputusan menggandeng Caimin ke dalam koalisi perubahan akan menggoyahkan tesis perubahan dalam kepemimpinan Anies jika menjadi presiden 2024 mendatang. Sebab dalam koalisi perubahan, kini terdapat Caimin atau orang Jokowi yang turut mengendalikannya. Di mana sebelumnya Caimin sendiri telah mengatakan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Minggu 3 September 2023. Kita sudah bahas, tapi lebih dalam lagi kan. Kalau memang basisnya tadi, yang Anda sebut etis tadi, itu kan sekarang kita tinggal banding-bandingkan saja dong ya, yang elemennya terbanyak di mana dan yang terkecil di mana begitu kan. Karena kalau kita larikan kepada Pak Prabowo jelas sejak awal mendeklarasikan dia bahwa dia kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Itu pilihan Pak Prabowo yang harus kita hormati juga begitu ya. Kemudian PDIP bagaimanapun juga itu adalah partai tempat bernaungnya Pak Jokowi dan sangat mungkin juga nanti bisa aja last minute tiba-tiba Pak Jokowi mengalihkan dukungannya pada Ganjar Pranowo kan begitu. Nah kalau dari si ini buat Pak SBY dan juga Demokrat, kalau kemudian pilihannya tetap etis, ya nggak bisa kan masuk kedua ini. Kan dia tetap aja harus balik ke sini, dan walaupun itu sekarang porsinya lebih kecil lah, porsi perubahannya itu. Itu yang kita bayangkan kemarin kan, yang berkali-kali saya dan Hersubeno ulas di FNN, bahwa kalau kita pakai prinsip etis, maka mesti secara radikal juga menganggap bahwa di luar sistem elektoral harusnya perubahan itu terjadi kan. Tapi selama masih masuk dalam sistem elektoral, yang etis itu nggak mungkin tercapai. Karena ada fasilitas yang disediakan oleh negara untuk tukar tambah, itu 20%. 20% ini dari awal tidak etis, presiden threshold. Jadi sebetulnya waktu kita masuk atau waktu koalisi perubahan itu menetapkan diri untuk menjadi antitesis, itu sebetulnya udah membatalkan sikap etisnya tuh. Karena bahkan Anies nggak mau 0% kan. Jadi dari awal kita ingin ada satu perubahan yang betul kualitatif, itu bukan sekedar kuantitatif. Tapi kalau kita tanya sekarang misalnya bagaimana Anies nanti akan tetap konsisten dengan tesis perubahan, toh di dalamnya dia udah dikendalikan oleh 20%, sekarang dikendalikan oleh orang Jokowi yang namanya Caimin di dalam situ. Jadi udah itu juga kesulitan nanti kalau Pak SBY masuk ke Prabowo, itu juga tidak akan ada perubahan, masuk ke PDIP tidak perubahan. Bahkan sekarang kalau masuk ke Anies, itu juga tidak akan ada perubahan. Karena di situ udah ada faktor Jokowi di situ. Tetapi masih lebih mungkin untuk membayangkan bahwa Pak SBY itu punya semacam moral standing yang kuat untuk membersihkan kembali sikap yang tidak etis di dalam koalisi awalnya itu kan. Tetapi kita menunggu sebuah reaksi dari Partai Demokrat apa tuh. Kelihatannya Demokrat itu kayak terpojok lalu berupaya untuk cari langkah kuda, tapi langkah kuda itu bisa keluar papan tuh. Itu intinya kan, karena dia betul-betul udah di ujung, di edge itu, di tepian tuh. Tetapi saya selalu berpikir bahwa ada kemungkinan terjadi gejolak politik sehingga dikocok ulang semua. Ada kemungkinan pemilu juga bisa berantakan kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.